Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdina Priyanti. Saya ingin mempresentasikan bedah novel saya yang berjudul Layangan Putus, penerbit RDM Public Hears. Sinopsis dari novel Layangan Putus, penulisnya Momi ASF. Isi dari bukunya menceritakan tokoh dalam buku ini tentu juga dengan kisah kehidupan menguras emosi dan air mata. Kinan adalah gadis remaja polos yang berasal dari daerah, tumbuh, berkembang, dan menemukan cintanya di kota besar. Sedangkan Aris lelaki yang mandiri berpendirian keras. Dan Kinan jatuh cinta dengan sosok Van, yaitu Aris. Keduanya menyamakan visi dan berjanji dalam ikatan pernikahan. Slide pertama saya beri judul Perjuangan Seorang Ibu. Aku kerap dibayangi perasaan gagal karena tidak bisa melahirkan spontan. Hal ini membuatku merasa sangat sedih. Terbayang masa ketika aku menyerah pada sakitnya kontraksi. Itu adalah pengalaman pertamaku melahirkan. Proses pembukaan sudah berjalan 2 hari di rumah sakit. Kontraksi palsu datang semakin rapat. Ya Rob, sakitnya. Maksud dari judul tersebut, masih banyak perempuan yang merasa gagal tidak bisa melahirkan spontan. Tapi menurut saya, melahir secara spontan atau tidak spontan itu udah anugerah dan luar biasa perjuangan sebagai seorang ibu yang telah melahirkan buah hatinya. Oke? Baru sebagai seorang ayah, dia bersamaiku saat aku merontak kesakitan, saat aku berusaha melahirkan anaknya. Dia menangis bersamaku, tapi kenapa saat anaknya lahir dia tak mau menyentuh bayinya? Sebagai bapak baru, Mas Aris rupanya takut menggendong bayi yang baru lahir. Kemungkinan dia takut jika sentuhannya yang ragu-ragu akan membahayakan si mungil Amir. Ini momen pertamanya menjadi ayah. Aku tahu benar dia sangat mencintai bayinya. Maksud dari judul tersebut, di sini perjuangan seorang ibu yang melahirkan seorang anak, dan Mas Aris menjadi seorang ayah yang telah menunggu anaknya lahir ke dunia ini, dan dia menemani istrinya yang sedang berjuang melahirkan buah hati mereka. Jadi jangan pernah para suami meninggalkan perjuangan istri yang sedang melahirkan buah hati mereka. Oke, slide selanjutnya saya beri judul Waktu Bisa Berubah. Mas Aris kini tidak pernah melewatkan sholat 5 waktu, selalu mengusahakan ke masjid. Subuh pun demikian. Aku senang kalau saat tidur, harus kecewa karena selalu bangun dengan raibnya dia dari sampingku. Ternyata selepas subuh di musola dia ada kajian kecil para bapak-bapak penghuni Liko, perumahan Liko namanya. Maksud dari judul tersebut saya beri judul Waktu Bisa Berubah. Ya, manusia seiringnya berjalan waktu akan berubah dan tadinya dia tidak pernah menunaikan sholat 5 waktu dan tidak mengusahakan ke masjid dan tidak ikut kajian, tapi seiringnya berjalan waktu dan waktu bisa berubah, ya dia sekarang dia menunaikan sholat 5 waktu, ke masjid, dan ikut kajian para bapak-bapak. Oke, selanjutnya saya beri judul Belajar Menerima Resiko dari Keputusan yang Dipilih. Aku menikah muda di usia 23 tahun. Pilihanku memang, dan aku bahagia kala itu. Kebahagiaanku kurasakan berlipat ganda dengan kabar kehamilanku.
Aku terpaksa meninggal pekerjaan karena kehamilanku membuat kondisi tubuh melemah. Maksud dari judul tersebut ya, saya dan siapapun, kita harus bisa belajar menerima resiko dari keputusan yang dipilih. Kayak saya mengambil keputusan yang dipilih yaitu untuk kuliah lagi, tapi kita kan nggak tahu ke depannya bagaimana, lancar atau enggak kuliahnya. Tapi kita juga harus belajar menerima resiko apapun keputusan yang dipilih gitu. Oke, saya beri judul Cintai Manusia Karena Allah. Mungkin ini pula lah kesalahan besarku. Aku salah niat dari awal. Transformasiku mungkin bukan pure didasari karena Allah. Aku hanyut dalam cinta terhadap makhluknya. Aku terlalu fokus memikirkan bagaimana menyenangkan Mas Haris. Maksud dari judul tersebut, ya kita sebagai manusia kalau kita niatnya karena makhluknya mungkin akan menimbulkan kecewa. Tapi kalau kita niatnya dan cintai manusia karena Allah, mungkin tidak akan menimbulkan kekecewaan. Oke, dan dari presentasi saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.